Halo semua, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan membahas sebuah film mengenai operasi penyamaran polisi yang berjudul The Stranger. Film ini dirilis pada tahun 2022, memiliki rating 6,6 di IMDb, dan juga nominasi dari banyak penghargaan. Film ini diperankan oleh Joel Edgerton sebagai Mark, Sean Harris sebagai Henry, dan Jada Alberts sebagai Kate. Kisahnya dimulai pada saat Henry berada di dalam pesawat bertemu dengan Paul. Kedua pria ini membicarakan tentang kegiatan mereka sehari-hari. Setelah turun dari pesawat, Henry dan Paul nampak semakin akrab. Paul menanyakan apa pekerjaan Henry dan Henry pun menjawab kalau dia kerja serabutan dan penyakit asma yang dideritanya semakin membuat mencari pekerjaan semakin sulit. Malam harinya, Paul menawarkan pekerjaan kepada Henry dan Henry berkata kalau dia mau menerima pekerjaan apa saja asal tidak berhubungan dengan kekerasan. Henry juga tampak peduli dan mengamati kalau Paul baru saja menghitamkan rambutnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan temannya Paul yang bernama Mark. Penampilan Mark yang mirip dengan Henry membuat keduanya tampak seperti kembar. Mark pun tiba di tujuannya. Henry masih bertanya-tanya apa sebenarnya pekerjaan yang dijalani Paul dan Mark ini. Ternyata Paul dan Mark adalah pengedar narkoba. Mark pun mengantarkan Henry ke rumahnya. Keesokan harinya, Mark mengajak Henry bertemu dengan bos mereka. Mark memperkenalkan Henry dan bos mereka berkata kalau pakaian Henry terlihat seperti penjahat. Bos juga menceritakan kalau Paul melakukan kesalahan dan akan dikeluarkan dari organisasi mereka. Scene berlanjut memperlihatkan Mark yang sedang memarahi anak cowoknya karena memecahkan barang. Terlihat juga kalau Mark seorang duda dan harus bergantian menjaga anak di hari-hari tertentu. Keesokan harinya, Henry berbelanja baju dan bersama dengan Mark bertemu lagi dengan bos mereka. Bosnya terlihat marah-marah dan memerintahkan Mark dan Henry untuk memberikan uang pesangon kepada Paul yang secara resmi telah dikeluarkan dari organisasi gelap ini. Paul menasihati Henry untuk selalu percaya kepada Mark. Mark dan Henry membakar mobil Paul untuk menghilangkan bukti-bukti. Scene berlanjut terlihat banyak polisi sedang rapat dan membicarakan sebuah kasus penculikan dan pembunuhan seorang remaja. Di kantor polisi ini juga kita bisa melihat Mark sedang duduk dan dipanggil untuk bergabung. Mark mengikuti untuk bertemu dengan mereka. Ya, benar dugaan kita dari awal, Mark ini ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dia menyamar menjadi seorang pengedar narkoba untuk bisa mendekati Henry. Terlihat beberapa polisi lain sedang memasang alat penyadap suara di mobilnya Mark. Mark, si agen detektif yang menyamar, terbangun dari mimpi mobil terguling. Sepertinya pekerjaan menyamar bukanlah hal yang mudah dan membuatnya kesulitan untuk tidur. Karena nggak bisa tidur lagi, dia mencoba membaca file-file tentang Henry. Lalu saat mematikan lampu, dia melihat bayangan Henry berdiri di dalam kegelapan. Detektif Kate dan Graham adalah detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kejahatan Henry. Disebutkan kalau tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa Henry adalah pelaku penculikan dan pembunuhan seorang remaja laki-laki. Mungkin inilah alasannya agen detektif Mark menyamar untuk mendekati Henry agar dia secara tak sengaja mengaku atau menyombongkan perbuatannya seperti yang kebanyakan psikopat lakukan. Scene berikutnya memperlihatkan detektif Kate dan Graham menemui saksi yang bernama Mary. Mary adalah alibi satu-satunya Henry. Henry mengaku pada hari kejadian dia bersama dengan Mary. Namun sayangnya
Mary hanya diam saja dan tidak mau berbicara karena dalam kondisi sakit, Detektif Kate dan Graham tidak bisa memaksa Mary untuk bersaksi. Siangnya, Mark dan Henry bersiap untuk melakukan misi penting dari organisasi. Di perjalanan, Henry memperlihatkan sebuah kotak rokok yang di situ ada namanya. Setelah diselidiki, ternyata nama itu adalah milik seorang saksi yang dulu pernah mengaku ditinggalkan Henry sendirian di hutan. Dalam perjalanan, Henry dan Mark mengobrol. Henry menceritakan bahwa dia dulu adalah supir truk yang membawa mobil rusak untuk dihancurkan. Henry juga menceritakan kepada Mark bahwa orang bisa membuang mayat tanpa ketahuan di tempat tersebut. Henry juga bercerita bahwa dia rajin ke tempat ritual-ritual di Australia Timur dan memperhatikan gayanya saat melakukan ritual tersebut. Mark memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah Henry. Mereka mengobrol sebentar. Henry bercerita bahwa dia pernah dikucilkan oleh keluarganya, namun Henry tidak menjelaskan alasannya ya. Pembicaraan mereka berdua semakin aneh karena Henry mulai menanyakan hal-hal pribadi seperti musik, kesukaan, dan lain-lain. Mark mulai merasa tidak nyaman dan pamit pulang, namun Henry mencegah dan melakukan tarian yang aneh. Malam harinya, saat melakukan permainan petak umpet bersama anaknya, Mark panik karena si anaknya ini nggak bisa ditemukan di mana-mana. Ternyata si anaknya ini bersembunyi di luar rumah. Mark memarahi anaknya. Terlihat kalau si Mark ini semakin stres dalam misi penyamarannya mendekati si Henry. Keesokan harinya, Mark dan Henry melakukan perjalanan bersama lagi. Lalu ada mobil yang berhenti seenaknya. Setelah diklakson, mobil tersebut melaju lurus dan ditabrak oleh mobil lainnya. Mark yang berusaha untuk memanggil polisi pun teringat kalau dia sedang dalam misi penyamaran, sehingga mereka pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, Henry mengajak masuk ke rumahnya lagi. Mark yang mulai takut dengan tingkah Henry menolak. Lalu Henry berusaha memegang si Johnny milik Mark. Mark yang terkejut mengatakan tidak berkali-kali, dan Henry pun mengatakan kalau dia hanya bercanda. Stres yang dialami Mark semakin memuncak. Di rumahnya dia terbangun karena takut ada orang yang masuk ke rumahnya. Dia juga melihat bayangan dirinya sendiri sedang mendekati anaknya. Besok harinya dia menemui atasannya di kepolisian. Namun atasannya mengatakan kalau Mark tidak bisa mundur dari tugas menyamar ini karena sudah berjalan 5 bulan dan kalau digantikan dengan orang baru, Henry bisa curiga. Karena kondisi Mark yang kritis, kini operasi penyamaran dipaksakan memasuki ke tahap akhir. Agen John adalah orang kepolisian yang menyamar juga. Dia berperan sebagai bos tertinggi di organisasi bohongan ini. Henry pun akhirnya bertemu dengan John. Terlihat John membuat Henry cemas dan tidak nyaman. Henry juga mulai mengatakan kepada Mark kalau ada yang ingin dia sampaikan. Dari investigasi Detektif Kate dan Graham terungkap nama lain dari Henry adalah Peter Morley. Dengan alias inilah dia banyak melakukan kejahatan. Sementara itu, Mark kehilangan Henry. Bahkan di rumahnya pun Henry tidak ada. Sepertinya Henry melarikan diri karena takut kasus penculikan dan pembunuhan yang dulu ia lakukan terungkap oleh Detektif John. Mark mencari ke tempat pembakaran mobil Paul yang dulu di awal film dia bilang suruh mampir ke situ kalau ada masalah. Ternyata di situ pun Henry nggak ada. Akhirnya Henry pun menghubungi Mark. Dia berkata saat ini dia berada di luar kota bersama istrinya. Tentu saja dia berbohong pada saat ini. Pihak kepolisian tahu kalau Henry semakin gelisah dan membuat langkah terakhir dari operasi penyamaran ini. Skenario terakhir penjebakan Henry pun dimulai. John memerintahkan Mark dan Henry melakukan pengiriman barang haram ke tempat yang jauh menggunakan pesawat. Sementara itu, Detektif Kate dan Graham bertemu dengan kepala agen detektif penyamaran untuk pertama kalinya. Skenario baru pun dibuat. Detektif Kate mengatakan kepada Henry bahwa bukti baru terkait kasus penculikan dan pembunuhan yang dulu Henry adalah tersangkanya telah ditemukan bukti baru. Dan Henry dipanggil oleh pengadilan. Sementara itu di tempat lain, Henry menyampaikan
kepada Mark harga sewa pesawat dan lain-lain. Mark dan Henry menghampiri John. Di sini sesi terakhir penjebakan akan dimulai. John, Mark, dan Henry duduk bareng. John memulai pembicaraan dan mengatakan kalau Henry dipanggil oleh pengadilan dan dia harus dikeluarkan dari organisasi kalau itu memang benar terjadi. Tentu saja di sini Henry tidak ingin dikeluarkan dari organisasi kejahatan ini karena ia ingin memulai sesuatu yang baru. John kemudian pura-pura memecahkan kaca dan melakukan trik agar Mark keluar dari ruangan. Karena keberadaan Mark di sini membuat Henry seperti tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi. Sekarang tinggal John dan Henry. Mark dan polisi-polisi lainnya menonton dari CCTV. Upaya John untuk membuat Henry mengaku atas perbuatannya. Sementara itu John berkata pada Henry kalau dia mengaku saja. Nanti John dan organisasi lainnya bisa membersihkan TKP dan menghilangkan kejahatan si Henry. Akhirnya Henry pun mengaku bahwa dia menculik dan membunuh remaja tersebut beberapa tahun yang lalu. Henry mengakui ini agar dia tidak dikeluarkan dari organisasi kejahatan bohongan yang dibuat polisi untuk mengelabui Henry dari awal film. Henry terus menceritakan detail peristiwa yang terjadi saat itu. Namun permasalahan baru timbul. Henry membersihkan hampir semua detail bukti yang berkaitan dengan kasus penculikan dan pembunuhan tersebut. Padahal untuk menangkap Henry, kepolisian harus memiliki bukti-bukti fisik. John terus membujuk Henry untuk mengatakan di mana dia melenyapkan jenazah remaja tersebut. Akhirnya Henry pun menceritakan semuanya dan membawa kepolisian yang pada saat ini masih menyamar menjadi organisasi narkoba ke TKP tempat jenazahnya dibuang. Pihak atasan kepolisian memerintahkan semuanya untuk menyamar sampai Henry menunjukkan di mana dia melenyapkan jenazah remaja malang tersebut. Henry dan Mark pun akhirnya tiba di TKP. Henry yang pada saat ini masih menganggap Mark dan yang lainnya adalah orang-orang dari organisasi narkoba pun akhirnya menunjukkan bahwa dia dulu membuang jenazahnya di lokasi yang sering terjadi banjir. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Setiap sudut dari lokasi tersebut disisir oleh ratusan personil kepolisian. Akhirnya, salah satu petugas menemukan tulang belulang dari remaja malang tersebut, tertimbun di tanah di bekas lokasi banjir. Henry pun kini bisa ditangkap oleh kepolisian karena kepolisian sudah memiliki bukti penting yang menunjukkan kalau Henry adalah pelakunya. Demikianlah kisah penyamaran kepolisian ini berakhir. Kisah ini merupakan kisah nyata, salah satu kasus terbesar dan yang paling sulit untuk dibongkar yang pernah dimiliki oleh pemerintah Australia. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus kisah alur cerita film berikutnya ya.